dianggap berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat karena penyebaran konten yang diduga hoax. Dalam wawancara Anji bersama Hadi Pranoto, Cyber Indonesia melaporkan mereka berdua ke Polda Metro Jaya. Ketua Umum Cyber Indonesia, Muanas Al-Aidid, menyatakan konten kontroversial yang memuat klaim temuan Hadi Pranoto terhadap obat COVID-19 tersebut bahkan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Muanas khawatir dalam konten berdurasi sekitar 35 menit tersebut memuat motif giringan kepada masyarakat sehingga selama ini merasa dibodohi dan diperas oleh pemerintah, padahal pemerintah gencar menanggulangi COVID-19. Muanas melaporkan Anji dan Hadi Pranoto berdasar pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 14 serta 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Ya, jadi hari ini tujuannya adalah kedatangan kita ke SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan secara resmi terkait unggahan konten channel YouTube milik Anji. Ya, milik Anji itu durasinya sekitar 35 menit yang kita dapat berkaitan dengan interview konon seorang profesor bernama Hadi Pranoto yang kabarnya dia diklaim melakukan penemuan terhadap obat COVID-19. Konten itu sempat beredar viral waktu 3 hari sejak hari Sabtu sampai dengan Minggu. Kemudian belakangan kita tahu bahwa itu di take down oleh pihak YouTube. Kenapa? Karena bisa jadi memang konten yang ada dimuat di situ kontroversial. Kita tahu bahwa konten itu banyak dikecam oleh sejumlah pihak, termasuk akademisi, kemudian dari para ahli, kemudian Ikatan Dokter, Menteri Kesehatan, influencer, bahkan seluruh masyarakat luas. Pernyataan yang dianggap kontroversial dalam keterangan dari si profesor itu pada saat dilakukan interview antara lain adalah menyebut soal penanganan model rapid test dan swab test yang kabarnya dia punya teknologi atau digital teknologi yang dinamakan biayanya itu cukup 10.000 dan 20.000 katanya. Padahal kalau kita tahu di rumah sakit yang pada saat ini dan itu dijadikan sebagai syarat penerbangan, sejumlah masyarakat biayanya bisa mencapai ratusan ribu, bahkan sempat menyentuh level jutaan untuk swab. Jangan sampai kemudian publik percaya terhadap keterangan seperti itu, kemudian menilai bahwa berarti selama ini masyarakat dibodohi dan diperas oleh pihak rumah sakit atau pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari swab atau rapid test yang beredar. Nah, ini kan yang kemudian meresahkan. Muanas menilai klaim temuan obat COVID-19 dalam konten tersebut harus berdasarkan penelitian. Itu artinya temuan tersebut harus diuji secara klinis sehingga bisa diakui oleh dunia medis. Namun jika terbukti sekedar mengandung unsur menyesatkan dan hanya menaikkan konten keuntungan semata, maka harus didalami oleh kepolisian. Kemudian yang kedua, pernyataan kontroversial lainnya adalah berkaitan dengan penemuan obat COVID. Penemuan obat COVID ini ditentang oleh ID dengan menyatakan bahwa tidak ada penemuan obat soal COVID itu. Bahkan sampai hari ini di seluruh dunia tidak ada obat yang bisa menyembuhkan itu. Tetapi kalau kita melihat si profesor ini mengatakan di dalam interviewnya begitu memastikan bahwa dia bisa menyembuhkan dengan korban yang sudah disembuhkan bahkan sehat segala macam, dan pada saat closing statement dilakukan oleh Anji terkesan bahwa ada upaya penggiringan opini publik, dia sudah meminum itu, badannya sehat, bahkan kemudian sambil secara terbuka terang-terangan melakukan salaman. Nah, ini kan kontraproduktif sebetulnya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh pemerintah tentang jaga jarak, social distancing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau kemudian misalnya beranggapan bahwa masyarakat bahwa obat COVID itu dianggap sudah ditemukan, tapi faktanya kemudian misalnya belum, karena ID membantah harus ada uji klinik, ya kan? Jadi si profesor ini harus dicari, harus berikan keterangan. Kalau kemudian ternyata benar ini adalah sebuah penemuan, itu harus diapresiasi. Tapi kalau kemudian ini ternyata sebuah berita bohong, hanya motifnya untuk menaikkan konten gitu, atau ada keuntungan komersil di media sosial, ya ini kan yang kemudian sangat menyesatkan. Nah, ini yang saya kira perlu untuk dilaporkan.
Menurut Muanas, masyarakat memiliki hak atas informasi yang benar. Hal itu berdasarkan pada pasal 14 serta 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang secara jelas memuat pelarangan terkait berita bohong. Anji menurut Muanas juga turut terlibat di dalamnya, sebab dia pemilik akun YouTube yang memberikan wadah terhadap narasumber Hadi Pranoto. Muanas meminta pihak kepolisian untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Kemudian yang kedua telapornya adalah Anji. Anji bagaimana? Ya karena dia menyebarkan melalui akun YouTube itu larangan soal masalah berita bohong yang diduga di situ kontennya sebetulnya ada menyangkut masalah perlindungan konsumen, menjual herbal, barang dagangan, walaupun dia tidak sebut itu.